Malam itu, hujan turun deras di kota Surabaya. Airnya membasahi jalan-jalan kota yang biasanya ramai, membuat suasana terasa lebih sunyi daripada biasanya. Lampu-lampu jalanan berkedip-redup, memberikan cahaya temaram yang hanya cukup untuk menerangi genangan air di trotoar. Di salah satu sudut kota, tepatnya di sebuah apartemen mewah bernama Skyliner Residence, ada kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Letnan Abimanyu Yuda Prakosa dan Letnan Amira Wirabumi menuju lokasi kejadian dengan mobil patroli mereka yang melaju cepat. Sirene menyala namun tidak terlalu keras, seakan mereka mencoba tidak mengganggu ketenangan malam. Keduanya adalah anggota unit elit Divisi Kejahatan Khusus dari Komando Daerah Kepolisian, Komdak, Jawa Timur, Divisi Investigasi Kriminal yang sering ditugaskan menangani kasus-kasus paling rumit di Jawa Timur dan di Indonesia atas perintah Presiden Republik Indonesia. Mereka sudah terbiasa dengan situasi mendebarkan seperti ini, tapi sesuatu tentang panggilan kali ini terasa berbeda. Seorang satpam gedung menjemput mereka di pintu masuk lobi. Wajahnya pucat pasi, tangannya gemetar saat menyerahkan kartu akses lift menuju lantai 27. "Di sana Pak," katanya dengan suara bergetar, nyaris berbisik. "Tuan Hartono, dia ditemukan mati di kamarnya." Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Abimanyu mengangguk singkat, sementara Amira langsung mengeluarkan alat tulis dari tasnya. Mereka masuk ke dalam lift bersama dua petugas forensik lainnya. Udara dingin AC lift terasa menusuk kulit, tapi bukan itu yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Ada atmosfer aneh yang menyelimuti tempat itu, bahkan dinding-dinding beton tebal apartemen pun seolah-olah ikut merasakan kehadiran sesuatu yang tak wajar. Pintu apartemen korban sudah dibuka tim keamanan gedung, sebelum kedatangan polisi. Begitu masuk, aroma lembab dan sedikit apek langsung menyergap hidung mereka. Ruangan itu remang-remang diterangi lampu sorot portabel, yang dipasang petugas keamanan. Meja-meja masih rapi, sofa besar di ruang tamu tampak bersih tanpa debu, dan segalanya terlihat normal, kecuali satu hal, tubuh seorang pria paruh baya tergeletak di depan cermin besar di kamar utama. Cermin itu begitu besar, sehingga hampir menutupi seluruh dinding kamar. Bingkainya terbuat dari kayu tua berwarna emas pudar, dengan ukiran rumit yang tampak kuno dan misterius. Refleksi cahaya lampu sorot pada permukaan cermin menciptakan efek aneh, seolah-olah bayangan-bayangan hitam bergerak di baliknya. Amira mengambil langkah pertama ke arah tubuh korban, hati-hati agar tidak merusak barang bukti. Tubuh itu terbaring telentang, wajahnya menghadap ke atas. Ekspresinya sulit dilupakan, mata terbelalak, mulut setengah terbuka, dan alisnya tertarik ke atas seolah-olah baru saja menyaksikan sesuatu yang sangat mengerikan. Kulitnya pucat, hampir abu-abu, dan ada bekas keringat dingin di dahinya. Seperti dia melihat iblis, gumam Abimanyu pelan, nadanya datar, tapi ada nada tegang di ujung kalimatnya. Amira mengangguk setuju. Tidak ada tanda-tanda perkelahian sama sekali. Semua barang di sini rapi, tidak ada kerusakan. Apa ini bunuh diri? Tapi kenapa ekspresinya begitu? Mereka berdua saling bertukar pandang, mencoba mencari jawaban dalam diam. Namun, belum sempat mereka melanjutkan analisis, Dokter forensik Nikolai Gunawan tiba di lokasi. Pria tinggi berambut gondrong itu membawa kotak alat medisnya, dan langsung menuju tubuh korban. Nikolai bekerja cepat, memeriksa kondisi fisik korban secara menyeluruh. Ia menggunakan stetoskop mini untuk mendengarkan denyut jantung, meskipun sudah tahu hasilnya, lalu memeriksa pupil mata korban dengan senter kecil. Setelah beberapa menit, ia menghela napas panjang dan berdiri, wajahnya muram. "Ini bukan bunuh diri," kata Nikolai dengan nada serius. "Dan juga bukan penyakit jantung atau stroke. Ada sesuatu yang sangat aneh di sini." "Apa maksudmu?" tanya Abimanyu, penasaran.
Nikolai menunjuk bagian dada korban. Lihatlah kulitnya. Ada bekas seperti luka bakar, tapi bukan akibat api biasa. Ini mirip dengan luka yang disebabkan aliran listrik tinggi. Tapi anehnya, tidak ada sumber listrik di sekitar sini. Selain itu, ia berhenti sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. Ada jejak internal di organ-organ vitalnya. Sepertinya aliran energi itu melewati tubuhnya dari dalam. Amira dan Abimanyu saling bertukar pandang lagi, kali ini dengan rasa ngeri yang lebih jelas. Mereka tidak pernah menangani kasus seperti ini sebelumnya. Tidak ada senjata, tidak ada pelaku, tidak ada sidik jari asing, tambah Nikolai. Hanya tubuh ini dan ekspresi ketakutan luar biasa di wajahnya. Sepertinya dia benar-benar melihat sesuatu yang supernatural. Kata terakhir itu membuat semua orang di ruangan terdiam. Tidak ada yang berani mengatakannya dengan keras, tapi semuanya merasakan hal yang sama, ada sesuatu yang tidak wajar di balik kematian ini. Sementara tim forensik terus bekerja, wartawan investigasi dari Harian Nasional Pendulum, Rangga Tejamukti tiba di lokasi. Pria berusia 35 tahun itu selalu memiliki insting tajam untuk mencium aroma konspirasi di mana-mana. Ia mendapat kabar tentang kematian Hartono dari detektif kepala Kolonel Zulfikar Sutanto, karena itu ia langsung bergegas ke apartemen itu. Rangga bukan wartawan biasa. Ia dikenal sebagai pemburu fakta, seringkali melanggar batas demi mendapatkan informasi penting. Saat melihat tubuh Hartono dan cermin besar di belakangnya, nalurinya langsung berbicara. Ada sesuatu yang tidak sesuai di sini. Kenapa korban mati tepat di depan cermin? Dan kenapa ekspresinya begitu penuh ketakutan? Ia mulai mengamati sekeliling, memperhatikan detail-detail kecil yang mungkin luput dari pengamatan orang lain. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah nota pembelian barang antik yang tergeletak di atas meja. Dengan cepat ia membacanya dan menemukan nama toko serta pemiliknya, Harsono Antiques Collectibles, milik Mukidi Harsono. Nama itu tidak asing bagi Rangga. Beberapa minggu lalu, ia mendengar desas-desus jika Mukidi sering menjual barang-barang antik dengan harga fantastis kepada kolektor kaya. Namun, ada rumor beberapa pembeli mengalami nasib buruk setelah membeli barang dari tokonya. Awalnya, Rangga mengabaikan cerita itu sebagai omong kosong, tapi sekarang ia segera meninggalkan apartemen TKP, menuju markas Komda Jatim di Jalan Ahmad Yani untuk menemui Kolonel Zulfikar. Ia yakin info yang dimiliki itu memiliki hubungan dengan kematian Hartono dan barang antik yang dibelinya dari Mukidi. Di kantor Komda Jatim, Zulfikar sedang duduk di kursi kerjanya, memandangi foto-foto lokasi kejadian yang dikirimkan oleh tim lapangan. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyiratkan ketegangan. Sebagai kepala detektif, ia sudah terbiasa dengan kasus-kasus sulit, tapi ada sesuatu tentang kasus ini yang membuatnya merasa tidak nyaman. Ketika Rangga masuk dan menjelaskan temuannya tentang toko barang antik milik Mukidi Harsono, mata Zulfikar langsung menyipit. Ia mengambil catatan kecil dan mulai mencatat nama-nama barang antik yang tertulis dalam nota pembelian. Salah satu item yang menarik perhatiannya adalah cermin kuno dengan bingkai emas. Cermin itu, gumam Zulfikar, menunjuk foto cermin besar di kamar korban. Apa mungkin ini bukan sekadar barang dekorasi? Rangga mengangguk. Menurut saya, kita harus menyelidiki toko Mukidi. Ada sesuatu yang tidak wajar di sini. Zulfikar tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Baiklah, kita akan lihat apa yang bisa kita temukan di sana. Tapi ingat, jangan gegabah. Jika ada sesuatu yang tidak wajar, kita harus siap menghadapinya. Malam itu, hujan masih turun deras di Surabaya. Sementara tim detektif yang dipimpin Zulfikar mempersiapkan rencana,
Untuk menyelidiki toko barang antik Mukidi Harsono, pertanyaan-pertanyaan besar mulai menggantung di udara. Apa sebenarnya yang terjadi pada Hartono? Apakah cermin itu benar-benar memiliki kekuatan misterius? Dan apa hubungan semua ini dengan Mukidi? Satu hal yang pasti, kasus ini baru saja dimulai, dan jawabannya mungkin lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Halo para sahabat album misteri, sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Setelah pertemuan singkat di markas Komdak Jatim, tim detektif memutuskan segera mengunjungi toko barang antik milik Mukidi Harsono. Hujan semalam telah reda, namun langit masih mendung kelabu, memberikan kesan suram pada pagi itu. Mobil patroli mereka melaju pelan menyusuri jalan sempit di salah satu sudut kota Surabaya, melewati deretan bangunan tua yang tampak seperti sisa dari masa lalu. Akhirnya, mereka sampai di depan sebuah toko kecil bernama Harsono Antiques Collectibles. Bangunan itu terlihat begitu kontras dengan lingkungan modern di sekitarnya, temboknya berwarna abu-abu pudar. Catnya mengelupas di beberapa bagian, dan pintu kayunya yang besar terlihat rapuh oleh waktu. Di atas pintu, papan nama kayu bertuliskan nama tokonya dalam huruf-huruf kuno, yang hampir tak terbaca. Ada sesuatu tentang tempat ini, yang membuat bulu kuduk semua orang merinding. Seperti rumah hantu, gumam Letnan Abimanyu sambil memandang toko itu dengan ekspresi waspada. Ia menyesuaikan posisi pistol di pinggangnya, meskipun ia sadar senjata api mungkin tidak akan banyak membantu jika mereka benar-benar berhadapan dengan hal-hal gaib. Letnan Amira hanya diam, tangannya mencengkeram tas kecil berisi alat pencatat elektronik yang selalu dibawa saat investigasi. Matanya memindai setiap inci bangunan itu, mencoba mencari petunjuk atau detail yang bisa memberi gambaran lebih jelas tentang apa yang sedang mereka hadapi. Rangga Tejamukti, wartawan investigasi yang ikut serta dalam penyelidikan kali ini, tampak lebih santai dibanding anggota tim lainnya. Namun, ada kilatan rasa penasaran yang kuat di matanya. Ia sudah membayangkan cerita besar di balik kasus ini, mungkin berita yang ditulisnya akan membuat namanya dikenal di seluruh negeri. Baiklah, kata Kolonel Zulfikar, suaranya tegas tapi datar. Ingat, kita di sini untuk mencari jawaban, bukan untuk membuat asumsi liar. Jangan gegabah. Semua anggota tim mengangguk setuju, lalu mereka melangkah masuk ke dalam toko. Pintu kayu besar toko itu berderit keras ketika dibuka, mengeluarkan suara yang membuat suasana semakin mencekam. Udara di dalam toko langsung terasa lembab dan dingin, seolah-olah tidak pernah tersentuh sinar matahari. Ruangan itu dipenuhi rak-rak tinggi yang berisi barang-barang antik, patung-patung kuno, vas keramik retak, jam dinding berkarat, pedang berlumut, dan ribuan benda lain yang tampak seperti artefak dari era yang sudah lama hilang. Di tengah ruangan, ada meja kayu besar, yang sepertinya digunakan sebagai kasir. Di belakang meja, seorang pria parubaya duduk dengan postur tegak, wajahnya tertutup bayangan efek cahaya lampu temaram. Pria itu adalah Mukidi Harsono, pemilik toko. Sosok Mukidi tampak seperti karakter dari novel horor klasik. Rambutnya yang mulai memutih disisir rapi ke belakang, kacamata bulat tebal bertengger di hidungnya, dan jas tuanya memberikan kesan angkuh namun aneh. Senyumnya ramah, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya, yang membuat siapapun sulit mempercayainya sepenuhnya. "Selamat pagi Bapak Ibu sekalian," katanya dengan nada sopan tapi agak berlebihan.
Apa yang bisa saya bantu hari ini? Kolonel Zulfikar maju selangkah, memperkenalkan dirinya dan menjelaskan maksud kedatangan mereka. Kami dari Komdat Jatim. Kami sedang menyelidiki beberapa kasus pembunuhan yang melibatkan barang-barang dari toko Anda. Mukidi terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. Oh, tentu saja. Saya mendengar kabar itu kemarin. Sangat tragis ya. Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang kematian mereka. Saya hanya menjual barang-barang koleksi saya kepada para pembeli. Tapi apakah Anda sadar bahwa beberapa pembeli Anda meninggal secara misterius? Tanya Amira, nada suaranya tajam. Mukidi mengangkat bahu, seolah tidak peduli. Itu urusan mereka, bukan urusan saya. Saya hanya menjalankan bisnis. Jawabannya terdengar dingin, tapi juga terlalu sempurna, seakan sudah ia persiapkan sebelumnya. Zulfikar memandangnya dengan curiga, lalu mengisyaratkan Amira untuk mulai mencari petunjuk. Sementara Zulfikar dan Rangga terus menginterogasi Mukidi, Amira mulai menyusuri rak-rak di toko itu. Ia membuka-buka buku catatan transaksi yang diletakkan di meja kasir. Awalnya, semuanya tampak normal, daftar nama pembeli, barang yang dibeli, dan harga yang dibayar. Namun, semakin ia membaca, semakin menemukan sesuatu yang aneh. Beberapa nama pembeli ternyata adalah korban pembunuhan yang mereka selidiki. Dan lebih mencurigakan lagi, ada catatan kecil di samping nama-nama itu, cermin kuno, patung dewa kematian, lampu minyak gaib, dan lain-lain. Semua barang tersebut memiliki deskripsi yang terdengar mistis. Amira menunjukkan catatan itu kepada Zulfikar, yang langsung memicingkan mata. Apa artinya ini Pak Mukidi? Tanyanya, nada suaranya lebih tajam sekarang. Mukidi hanya tersenyum tipis. Oh, itu hanya catatan biasa. Beberapa pembeli meminta barang-barang tertentu, dan saya mencatatnya agar tidak lupa. Tapi kenapa semua nama ini adalah korban pembunuhan? Tanya Rangga, suaranya penuh ketegangan. Mukidi mengangkat bahu lagi, tapi kali ini ada kilatan gelisah di matanya. Itu hanya kebetulan, saya kira. Sebelum mereka bisa melanjutkan pertanyaan, Abimanyu memanggil dari sudut ruangan. Komandan, lihat ini. Semua orang bergegas ke arahnya. Di sana, di sudut toko yang paling gelap, ada sebuah cermin kuno berukuran besar dengan bingkai emas berornamen aneh. Cermin itu persis seperti yang ditemukan di apartemen Hartono. Zulfikar maju selangkah, memandang cermin itu dengan hati-hati. Saat melihat sekilas bayangannya di permukaan cermin, ia merasakan sensasi dingin menusuk tulang, seolah-olah ada angin es yang menyapu tubuhnya. Refleksinya tampak normal pada awalnya, tapi ada sesuatu yang salah. Bayangannya terlihat lebih pucat, lebih lemah, seolah-olah energinya sedang disedot keluar. Rangga yang berdiri di sampingnya juga melihat ke cermin. Awalnya, ia hanya melihat dirinya sendiri, tapi kemudian melihat sesuatu yang membuatnya nyaris melompat mundur. Di belakang bayangannya, ada sosok wanita berambut panjang yang berdiri diam, memandangnya dengan mata kosong. Wanita itu tidak ada di ruangan nyata, hanya ada di refleksi cermin. Apa itu? Bisik Rangga, suaranya gemetar. Semua orang langsung memandang cermin itu, tapi mereka tidak melihat apapun selain refleksi biasa. Mukidi yang akhirnya menyadari fokus perhatian mereka, mendekat dengan langkah pelan. Oh, itu, katanya, nada suaranya tiba-tiba berubah menjadi lebih serius. Cermin itu adalah salah satu barang paling mahal yang pernah saya jual. Menurut legenda keluarga saya, cermin itu diyakini sebagai portal ke dunia lain. Dunia lain? Ulang Zulfikar, suaranya penuh skeptisisme. Mukidi mengangguk. Iya, tapi saya pikir itu hanya omong kosong. Lagi pula, siapa yang percaya pada hal-hal seperti itu, kan?
Namun, ada sesuatu dalam caranya mengatakan yang membuat semua orang meragukan klaimnya. Apakah dia benar-benar percaya bahwa cermin itu hanya mitos? Atau apakah dia menyembunyikan sesuatu? Setelah beberapa saat, tim memutuskan untuk membawa cermin itu sebagai barang bukti. Mukidi tampak enggan, tapi ia tidak bisa menolak permintaan polisi. Saat mereka meninggalkan toko, atmosfer di dalam mobil patroli terasa berat. Semua orang memikirkan hal yang sama, apakah cermin itu benar-benar memiliki kekuatan misterius? Dan apa hubungannya dengan kematian para pembeli? Namun, ada satu hal yang tidak diketahui siapapun saat itu, Mukidi Harsono masih berdiri di depan tokonya, menatap kepergian mereka dengan senyum dingin. Di tangannya, ia memegang sebuah buku tua yang belum pernah dilihat tim detektif. Pada sampul buku tua itu tertulis dalam bahasa kuno yang tidak dikenal, portal ke dunia lain. Perjalanan pulang ke markas terasa lebih panjang daripada biasanya. Di dalam mobil, tidak ada yang bicara banyak. Pikiran mereka dipenuhi pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Apa sebenarnya rahasia di balik cermin itu? Dan apa yang akan terjadi jika mereka terus menyelidiki lebih dalam? Satu hal yang pasti, kasus ini baru saja dimulai, dan mereka mungkin akan menemukan hal-hal yang lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan. Setelah membawa cermin kuno itu ke markas Komda Jatim, suasana di antara tim detektif terasa lebih berat daripada biasanya. Cermin besar dengan bingkai emas berornamen aneh itu ditempatkan di ruang penyimpanan barang bukti, jauh dari area kerja utama. Meskipun disimpan di tempat yang aman, ada sesuatu tentang cermin itu yang membuat semua orang merasa tidak nyaman, seolah-olah ia memiliki kehidupan sendiri. Letnan Abimanyu adalah salah satu anggota tim yang paling terpengaruh oleh kehadiran cermin tersebut. Ia tidak bisa menjelaskan mengapa, tapi sejak melihat bayangan wanita berambut panjang di toko Mukidi Harsono, ia merasa ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Pikirannya dipenuhi gambar-gambar samar yang sulit dipahami, seperti potongan-potongan mimpi yang belum pernah dialaminya. Malam itu, setelah seharian bekerja keras mencoba menganalisis kasus ini, Abimanyu akhirnya pulang ke rumahnya. Ia berharap mendapatkan sedikit kesempatan istirahat, ternyata malam itu akan menjadi salah satu malam terburuk dalam hidupnya. Tepat saat Abimanyu mulai memejamkan mata, sebuah mimpi buruk datang tanpa peringatan. Awalnya, semuanya tampak normal, ia berjalan di lorong-lorong gelap yang entah mengapa terasa sangat familiar. Suara langkah kakinya bergema di udara, tapi tidak ada seseorang pun di sekitarnya. Lalu, tiba-tiba saja ia berdiri di depan pintu besi tua yang terbuka setengah. Dengan rasa penasaran yang tak bisa dikendalikan, ia melangkah masuk ke dalam gudang tua yang suram. Udara di dalam dingin menusuk tulang, dan bau logam karat serta debu menyengat hidungnya. Di tengah ruangan, ia melihat seorang pria parubaya berdiri di dekat tumpukan kotak kayu. Pria itu tampak ketakutan, tubuhnya gemetar hebat. Sebelum Abimanyu sempat bertanya apa yang terjadi, sosok hitam besar muncul dari balik bayangan. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya siluet gelap dengan lengan panjang yang bergerak cepat. Dalam hitungan detik, sosok itu menyerang pria itu, mencekik lehernya hingga matanya melotot dan napasnya terputus. Pria itu jatuh ke lantai, tubuhnya lemas tanpa kehidupan. Abimanyu ingin berteriak, tapi suaranya tidak keluar. Ia ingin berlari, tapi kakinya seperti terpaku di tempat. Yang bisa dilakukan hanyalah menyaksikan pembunuhan itu terjadi tepat di depan matanya, seolah-olah ia adalah bagian dari adegan itu. Lalu, tiba-tiba saja visi itu hilang, ia tersentak bangun di tempat tidurnya. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa yang dilihat itu hanya sebuah mimpi, tapi ada sesuatu yang terasa begitu nyata tentang pengalaman itu, seakan-akan ia benar-benar ada di sana. Pagi harinya, Abimanyu langsung bergegas ke markas Komdak. Wajahnya masih pucat, matanya terlihat lelah akibat semalaman tidak bisa tidur lagi setelah mimpi itu. Saat tiba, Letnan Amira sudah ada di sana, sibuk memeriksa berkas-berkas terkait kasus ini. "Ada apa, Mas?" tanya Amira, melihat ekspresi cemas di wajah Abimanyu. Abimanyu ragu-ragu sejenak, lalu menceritakan mimpi buruknya semalam.
Aku melihat seorang pria dicekik sampai mati di sebuah gudang tua, katanya pelan. Aku tidak tahu apakah itu benar-benar terjadi atau hanya imajinasiku, tapi rasanya begitu nyata. Amira terdiam sejenak, lalu mengambil tablet elektroniknya, dia mulai mencari berita terbaru. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah pucat. Astaga! Apa? Tanya Abimanyu khawatir. Amira menunjukkan artikel berita di layar tabletnya. Judulnya, pekerja gudang ditemukan tewas dalam keadaan mencurigakan. Berita itu melaporkan, seorang pekerja gudang bernama Suryadi ditemukan tewas di sebuah gudang tua di pinggiran kota. Korban ditemukan dengan tanda-tanda dicekik, persis seperti yang dilihat Abimanyu dalam mimpinya. Semua orang di ruangan langsung terdiam. Kolonel Zulfikar yang baru saja masuk, langsung menyadari ada sesuatu yang salah. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan nada suara serius. Amira dan Abimanyu saling bertukar pandang sebelum menjelaskan apa yang mereka temukan. Zulfikar mendengarkan dengan ekspresi tegang, tapi ia masih skeptis. Ini mungkin hanya kebetulan, katanya, meskipun ada keraguan di matanya. Namun, Jaksa Claudia yang baru tiba di markas, untuk memberikan masukan hukum terkait kasus ini, memiliki pendapat lain. Kebetulan? Rasanya tidak mungkin, katanya, suaranya tenang tapi penuh keyakinan. Cermin itu, ada sesuatu yang tidak wajar tentangnya. Aku pikir kita harus menyelidikinya lebih dalam. Malam berikutnya, atmosfer di markas Komda Jatim semakin mencekam. Cermin kuno itu tetap diam di ruang penyimpanan barang bukti, tapi kehadirannya terasa semakin kuat. Semua orang merasa seperti ada mata tak terlihat, yang mengamati mereka dari balik permukaan cermin. Zulfikar yang awalnya skeptis, mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia memutuskan untuk memeriksa cermin itu sekali lagi, berharap menemukan petunjuk baru. Namun, saat melihat sekilas bayangannya di cermin, ia merasakan sensasi dingin yang sama seperti sebelumnya, tapi kali ini lebih intens. Bayangannya tampak normal pada awalnya, tapi kemudian ia melihat kilatan gambar samar di belakang refleksinya. Gambar itu menunjukkan sebuah pasar malam yang ramai, dengan lampu-lampu warna-warni dan orang-orang berkerumun. Di tengah keramaian itu, ia melihat seorang anak kecil berdiri sendirian, tampak ketakutan. Tiba-tiba saja, sosok hitam besar muncul dari balik bayangan dan menyeret anak itu pergi. Zulfikar tersentak mundur, napasnya tersengal-sengal. Ia sadar apa yang dilihat bukanlah hal biasa. Visi itu terasa begitu nyata, seolah-olah ia benar-benar berada di pasar malam itu. Ia langsung memanggil tim untuk membahas apa yang ia alami. Aku melihat sesuatu, katanya, suaranya penuh ketegangan. Seorang anak kecil diculik di pasar malam. Rangga Tejamukti yang juga hadir di ruangan itu, langsung mengambil tindakan. Ia menghubungi beberapa kontaknya di media, dan mendapatkan informasi ada laporan penculikan anak kecil di pasar malam, beberapa jam sebelumnya. Korban adalah seorang anak laki-laki bernama Andi Prayitno, yang hilang setelah ibunya meninggalkan sebentar untuk membeli makanan. Sekarang, semua orang di tim menyadari bahwa ada pola yang muncul. Setiap kali seseorang melihat visi melalui cermin, kejadian itu benar-benar terjadi di dunia nyata. Namun, ada satu hal yang membuat mereka ragu-ragu, setiap kali mereka mencoba mencegah kejadian dalam visi, hasilnya selalu lebih buruk. Claudia Ashari mencoba menjelaskan teori ini kepada tim. Menurut literatur kuno yang aku baca, ada benda-benda tertentu yang bisa menunjukkan masa depan. Tapi jika kita mencoba mengubah takdir yang kita lihat, roh-roh dari dunia lain akan marah. Mereka akan menuntut balas dendam, dengan konsekuensi lebih mengerikan daripada kejadian aslinya. Zulfikar mendengarkan dengan ekspresi muram. Ia tahu Claudia mungkin benar, tapi sebagai pemimpin tim, ia merasa bertanggung jawab untuk mencoba menyelamatkan korban berikutnya. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Biarkan orang-orang mati begitu saja? Tidak, kata Claudia. Kita harus mencari cara lain. Mungkin kita bisa menggunakan visi itu untuk memahami motif pelaku, atau bahkan menemukan lokasi kejadian sebelum terlambat. Tim akhirnya memutuskan untuk bertindak hati-hati. Mereka akan menggunakan visi-visi itu sebagai petunjuk, tapi tidak akan langsung mencoba mencegah kejadian tersebut. Sebaliknya,
Mereka akan mencoba memahami pola peristiwanya, untuk mencari cara menghentikan kutukan cermin itu secara permanen. Namun, ada satu hal yang mereka tidak tahu, setiap kali seseorang melihat visi melalui cermin, energi mereka sedikit demi sedikit disedot keluar. Dan jika mereka terus melihat visi tanpa menemukan solusi, mereka mungkin akan menjadi korban berikutnya. Malam itu, suasana di markas Komdak Jatim semakin suram. Cermin kuno itu tetap diam di tempatnya, tapi kehadirannya terasa semakin kuat. Tim detektif menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan kasus pembunuhan biasa, tapi dengan kekuatan gaib yang jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Satu pertanyaan besar masih menggantung di udara, apakah mereka bisa menghentikan kutukan ini sebelum terlambat? Atau apakah mereka akan menjadi korban berikutnya? Satu hal yang pasti, cermin itu tidak akan tinggal diam. Dan visi-visi itu belum berakhir. Setelah serangkaian kejadian mengerikan yang terkait dengan cermin kuno, Rangga Tejamukti mulai menyadari bahwa kasus ini jauh lebih kompleks daripada sekadar pembunuhan biasa. Sebagai wartawan investigasi yang memiliki minat mendalam pada mistisisme dan hal-hal gaib, ia memutuskan mencari jawaban di tempat yang jarang disentuh oleh orang lain, literatur kuno tentang benda-benda terkutuk. Malam itu, Rangga menghabiskan waktu berjam-jam di perpustakaan tua milik seorang kolektor buku langka di Surabaya. Perpustakaan itu dipenuhi rak-rak tinggi, yang penuh buku-buku usang, gulungan naskah kuno, dan artefak-artefak aneh. Udara di dalam ruangan terasa lembab dan dingin, seolah-olah menyerap energi dari siapapun yang masuk. Setelah beberapa jam mencari, Rangga akhirnya menemukan sebuah buku tebal berjudul Cermin-Cermin Terkutuk, Portal Gaib dan Kutukan Masa Depan. Buku itu ditulis dalam bahasa Latin kuno, tapi untungnya ada terjemahan sederhana di bagian belakang. Saat membaca isi buku tersebut, ia merasa bulu kuduknya langsung merinding. Ternyata, cermin kuno seperti yang mereka temukan dulunya digunakan sekte penyihir untuk mengintip masa depan. Namun, ada harga mahal yang harus dibayar jika seseorang mencoba mengubah takdir yang dilihat melalui cermin. Roh-roh dari dunia lain, makhluk-makhluk yang tidak bisa dimengerti manusia akan marah dan menuntut balas dendam. Mereka akan menggunakan cara apapun untuk memastikan bahwa takdir tetap berjalan sesuai rencana, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawa manusia. Rangga segera menyadari bahwa cermin yang mereka temukan bukan hanya alat untuk melihat masa depan, tapi juga portal yang menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain. Dan entitas di balik cermin itu, roh-roh yang marah adalah penyebab utama semua kejadian mengerikan ini. Keesokan harinya, Rangga langsung pergi ke markas Komda Jatim untuk membagikan temuannya kepada tim detektif. Ia menjelaskan semuanya dengan nada serius, menunjukkan foto-foto halaman buku kuno yang difotokopi semalam. Jadi, menurutmu, cermin ini adalah portal ke dunia lain? Tanya Kolonel Zulfikar dengan nada suara penuh skeptisisme, meski matanya menyiratkan ketegangan. Bukan cuma portal, kata Rangga. Ini adalah jendela ke masa depan, tapi juga pintu masuk bagi roh-roh dari dunia lain. Setiap kali kita melihat visi melalui cermin, kita sebenarnya sedang mengganggu mereka. Jika kita mencoba mengubah apa yang kita lihat, maka mereka akan marah. Letnan Amira yang selalu logis dan rasional, tampak ragu-ragu. Tapi bagaimana kita bisa yakin bahwa ini bukan hanya teori omong kosong? Karena setiap kejadian yang kita lihat benar-benar terjadi, jawab Rangga cepat. Dan setiap kali kita mencoba mencegahnya, hasilnya malah lebih buruk. Ini bukti ada kekuatan lain yang mengendalikan semuanya. Jaksa Claudia mengangguk pelan, seolah membenarkan teori Rangga. Terus terang saja, aku juga sudah membaca literatur serupa. Ada banyak legenda tentang benda-benda yang bisa menunjukkan masa depan, tapi hampir semuanya berakhir tragis, karena manusia mencoba mengubah takdir.
Setelah mendengar penjelasan Rangga dan Claudia, Zulfikar menghela napas panjang. Baiklah, lalu apa yang harus kita lakukan? Jika cermin ini benar-benar portal, bagaimana cara kita menghentikannya? Rangga tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak mencapai matanya. Ada satu cara. Menurut buku ini, portal ini bisa ditutup jika kita mengembalikan cermin ke tempat asalnya. Tapi masalahnya, tempat itu adalah kuil kuno di Pegunungan Lawu. Tim sepakat mencoba berkomunikasi dengan entitas di balik cermin sebelum membuat keputusan besar. Mereka meminta bantuan Dr. Nikolai yang selalu berpikir ilmiah dalam pendekatannya, tapi memiliki pengetahuan luas tentang fenomena paranormal. Nikolai membawa beberapa alat sederhana, lilin hitam, garam kasar, dan mantra-mantra kuno yang ditemukan di buku-buku mistis. Mereka menyiapkan ritual di ruang penyimpanan barang bukti, tempat cermin itu berada. Suasana di ruangan itu begitu mencekam, dengan cahaya lilin yang berkedip-kedip, dan bayangan-bayangan yang bergerak aneh di dinding. Nikolai mulai membacakan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dikenal sebagian besar anggota tim. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Tapi kemudian, permukaan cermin mulai bergetar pelan, seolah-olah ada angin yang bertiup dari baliknya. Refleksi mereka di cermin mulai kabur, digantikan bayangan hitam yang bergerak cepat. Lalu, sosok wanita berambut panjang muncul di permukaan cermin. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum tipis, senyum yang lebih menyeramkan daripada menenangkan. "Siapa kalian?" tanya wanita itu, suaranya terdengar seperti bisikan angin yang menusuk telinga. Kolonel Zulfikar maju selangkah, mencoba tetap tenang meskipun jantungnya berdebar kencang. "Kami ingin menghentikan kutukan ini. Apa yang harus kami lakukan?" Wanita itu tertawa pelan, suaranya bergema di ruangan. "Kalian tidak bisa menghentikan apa yang sudah dimulai. Tapi jika kalian ingin menutup portal ini, kalian harus membawa cermin ini kembali ke tempat asalnya. Kuil kuno di Lawu. Hanya di sana portal ini bisa ditutup." "Tapi kenapa harus kami?" tanya Letnan Abimanyu dengan suara gemetar. "Karena kalian yang telah mengganggu keseimbangan," jawab wanita itu dingin. "Setiap kali kalian melihat visi, kalian menciptakan celah baru antara dunia manusia dan dunia lain. Jika kalian tidak menutup portal ini, kutukan ini akan terus berlanjut dan korban berikutnya mungkin salah satu dari kalian." Sosok wanita itu mulai memudar, tapi sebelum menghilang sepenuhnya, ia memberi satu peringatan terakhir. "Ingat, waktu kalian terbatas. Jika kalian gagal, portal ini akan terbuka sepenuhnya, dan dunia lain akan mengambil alih." Setelah ritual selesai, suasana di ruangan menjadi lebih tegang. Semua orang menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan lain. Jika mereka ingin menghentikan kutukan ini, mereka harus membawa cermin itu ke kuil kuno di Lawu. Namun, perjalanan itu tidak akan mudah. Pegunungan Lawu dikenal sebagai tempat yang keras dan berbahaya, terutama bagi orang-orang yang tidak terbiasa dengan medannya. Selain itu, ada risiko besar, entitas di balik cermin akan mencoba menghalangi mereka. "Kita harus berangkat secepat mungkin," kata Zulfikar, nada suaranya tegas tapi penuh ketegangan. "Claudia, cari informasi lebih lanjut tentang kuil kuno itu. Rangga, bantu aku mempersiapkan perjalanan. Abimanyu dan Amira, pastikan semua barang bukti aman." Semua orang mengangguk setuju, tapi ada rasa cemas yang jelas di wajah mereka. Mereka tahu perjalanan ini bisa menjadi misi hidup atau mati. Perjalanan menuju Pegunungan Lawu dimulai dengan suasana tegang dan penuh ketidakpastian. Tim detektif bersama Rangga Tejamukti membawa cermin kuno itu dalam sebuah kotak kayu tebal dilapisi kain hitam. Mereka sengaja memastikan tidak ada satupun dari mereka yang bisa melihat refleksi di permukaan cermin secara tidak sengaja,
karena setiap kali seseorang melihatnya, entitas di balik cermin akan mencoba menggoda atau menyerang pikiran mereka. Jalanan menuju Lawu semakin menantang seiring waktu berjalan. Udara dingin mulai menusuk tulang, kabut tebal menyelimuti jalan sempit yang berliku-liku, dan suara angin yang bertiup kencang membuat atmosfer semakin mencekam. Jeep Wrangler mereka melaju pelan, lampu depan hanya cukup untuk menerangi beberapa meter ke depan. Di luar sana, bayangan-bayangan gelap tampak bergerak di antara pepohonan, meskipun semua orang tahu itu hanyalah ilusi yang diciptakan kegelapan malam. Zulfikar duduk di kursi depan, tangannya erat memegang kemudi. Matanya terus memindai jalan, tapi pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan besar. Apakah mereka benar-benar bisa menutup portal ini? Atau apakah perjalanan ini hanya akan membawa mereka lebih ke dalam jurang kegelapan? Di kursi belakang, Letnan Abimanyu dan Letnan Amira duduk diam, wajah mereka muram. Mereka belum sepenuhnya pulih dari pengalaman visi-visi mengerikan yang mereka alami sebelumnya. Setiap kali mereka memejamkan mata, bayangan-bayangan dari mimpi buruk itu kembali muncul, seperti film horor yang terus diputar ulang di dalam kepala mereka. Rangga yang duduk di samping kotak cermin, tampak lebih tenang dibanding anggota tim lainnya. Namun, ada kilatan cemas di matanya. Ia sudah membaca literatur tentang kuil kuno di Lawu, dan ia tahu tempat itu bukan sekadar runtuhan biasa. Kuil itu adalah pusat kekuatan gaib, tempat para penyihir kuno melakukan ritual-ritual terlarang. Dan jika mereka gagal menutup portal itu, konsekuensinya bisa jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Berapa lama lagi sampai di sana? Tanya jaksa Claudia yang duduk di samping Rangga. Suaranya terdengar lelah, tapi ada nada tegang yang tak bisa disembunyikan. Seharusnya 1 jam lagi, jawab Zulfikar tanpa menoleh. Tapi ingat, medan di sana sangat sulit. Kita harus berjalan kaki setelah mobil tidak bisa masuk. Claudia hanya mengangguk, lalu memandang keluar jendela. Kabut tebal membuatnya sulit melihat apapun, tapi ia merasakan sesuatu yang aneh di udara, seolah-olah ada kehadiran tak terlihat yang mengamati mereka dari balik kabut. Setelah meninggalkan mobil dan mulai mendaki ke arah kuil kuno, tim langsung disambut serangkaian ujian gaib yang mengerikan. Pegunungan Lawu memang indah pada siang hari, tapi di malam hari, tempat ini terasa seperti dunia lain. Langit gelap dipenuhi awan tebal, dan suara angin yang bertiup keras membuat suasana semakin suram. Langkah pertama mereka dihentikan ilusi pertama. Saat mereka melewati sebuah jembatan kayu tua yang menghubungkan 2 tebing, Zulfikar tiba-tiba berhenti. Wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Apa yang terjadi, Komandan? Tanya Abimanyu khawatir. Zulfikar tidak menjawab. Matanya terpaku pada sesuatu di kejauhan, bayangan keluarganya, istri dan anak-anaknya, yang berdiri di tepi jurang. Mereka tersenyum padanya, tapi senyum itu terlihat aneh, seolah-olah mereka bukan manusia sungguhan. Lalu, tanpa peringatan, bayangan itu mulai berjalan ke arah jurang, dan satu persatu melompat ke dalam kegelapan. Tidak! Teriak Zulfikar, mencoba berlari ke arah mereka. Tapi saat melangkah maju, Claudia menahan lengannya. Ini hanya ilusi, katanya dengan suara tegas. Jangan percaya apa yang kamu lihat. Zulfikar tersentak, napasnya tersengal-sengal. Bayangan keluarganya menghilang begitu saja, meninggalkan dirinya sendiri dengan rasa bersalah yang mendalam. Ia sadar bayangan yang dilihatnya itu adalah manifestasi dari ketakutan terbesarnya, gagal melindungi orang-orang yang ia cintai. Kita harus terus bergerak, kata Zulfikar dengan suara parau. Ini baru permulaan. Beberapa langkah kemudian, giliran Rangga yang menjadi korban ilusi. Saat mereka melewati area yang dipenuhi patung-patung retak, ia tiba-tiba berhenti dan menundukkan kepala. Matanya terbelalak, tubuhnya kaku seperti patung.
Ada apa Rangga? Tanya Amira, mendekatinya dengan hati-hati. Rangga tidak menjawab. Ia hanya menunjuk ke salah satu patung yang tampak seperti dirinya sendiri, tapi versi yang lebih tua, lebih kusut, dan lebih putus asa. Patung itu memegang sebuah buku tebal, dan di sampulnya tertulis judul, Wartawan yang Kehilangan Integritas. Dalam sekejap, Rangga melihat kilasan-kilasan masa depannya. Ia menulis artikel-artikel palsu demi uang, mengkhianati prinsip-prinsip jurnalistik yang selama ini ia pegang teguh. Reputasinya hancur, orang-orang tidak lagi mempercayainya, dan ia hidup dalam kesendirian yang menyedihkan. Kenapa aku melihat ini? Bisik Rangga dengan suara gemetar. Bayangan itu adalah ketakutan terdalammu, kata Dr. Nikolai Gunawan yang ikut serta dalam misi ini. Entitas di balik cermin mencoba menggoyahkan mental kita. Jangan biarkan mereka menang. Rangga mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. Ia tahu bayangan yang dilihatnya itu hanya ilusi, tapi dampaknya begitu nyata. Karena itu, ia harus tetap fokus jika ingin bertahan. Ujian ketiga datang saat mereka mendekati pintu masuk kuil kuno. Jaksa Claudia tiba-tiba berlutut di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Matanya berkaca-kaca, dan wajahnya dipenuhi rasa bersalah yang mendalam. Aku gagal, gumamnya pelan. Claudia, apa yang terjadi? Tanya Zulfikar, mendekatinya dengan khawatir. Claudia tidak menjawab. Ia melihat bayangan kasus-kasus yang pernah ditangani, kasus-kasus yang gagal diselesaikan akibat keputusan salah atau kurangnya bukti. Korban-korban itu muncul di hadapannya, memandangnya dengan mata kosong, menyalahkan dirinya atas kegagalan mereka mendapatkan keadilan. Aku tidak bisa melanjutkan ini, katanya dengan suara bergetar. Tidak, Claudia, kata Zulfikar dengan tegas. Ini bukan realitas. Ini hanya cara mereka mencoba menghancurkan mental kita. Kita harus tetap kuat. Claudia akhirnya bangkit, wajahnya masih pucat tapi ekspresinya lebih teguh. Ia tahu bayangan yang dilihatnya itu adalah bagian dari ujian, dan ia harus melaluinya jika ingin menyelesaikan misi ini. Setelah melewati serangkaian ujian gaib yang melelahkan, tim akhirnya berhasil mencapai altar utama kuil kuno. Tempat itu dipenuhi patung-patung dewa kuno yang tampak menyeramkan, dengan mata-mata batunya seolah-olah mengikuti gerakan mereka. Di tengah ruangan, ada sebuah lubang besar yang tampak seperti portal ke dunia lain. Inilah tempatnya, kata Rangga dengan suara bergetar. Kita harus meletakkan cermin di sini. Mereka membuka kotak kayu yang membawa cermin kuno itu, lalu dengan hati-hati meletakkannya di tepi lubang. Begitu cermin itu menyentuh permukaan batu, udara di sekitar mereka berubah drastis. Angin dingin bertiup kencang, dan suara-suara aneh bergema di udara, seolah-olah ribuan orang berbisik di telinga mereka. Portal ini akan segera ditutup, kata Rangga, mencoba menenangkan diri. Kita hanya perlu. Namun, sebelum menyelesaikan kalimatnya, suara tawa keras memotong udara. Semua orang berbalik, dan di sana, berdiri Mukidi Harsono, pemilik toko barang antik yang mereka temui sebelumnya. Mukidi tampak berbeda dari sebelumnya. Wajahnya yang biasanya ramah palsu kini dipenuhi senyum dingin, matanya menyala dengan cahaya merah yang mengerikan. Ia mengenakan jubah hitam panjang, di tangannya, ia memegang sebuah tongkat kayu kuno yang tampak seperti artefak dari zaman dahulu. Kalian pikir kalian bisa menutup portal ini? Tanyanya dengan nada mengejek. Aku adalah keturunan pemimpin sekte penyihir yang menciptakan cermin itu. Aku berniat menggunakan kekuatannya untuk membalas dendam pada dunia modern yang telah melupakan tradisi kuno kita. Kamu gila, kata Zulfikar, suaranya tegas. Kamu tidak bisa mengendalikan kekuatan ini. Itu akan menghancurkanmu. Mukidi tertawa keras. Aku sudah mengendalikan kekuatan ini selama bertahun-tahun.
Dan sekarang, aku akan menggunakan portal ini untuk membuka pintu bagi roh-roh dari dunia lain. Mereka akan membersihkan dunia ini dari segala kejahatan modern. Sebelum tim bisa bereaksi, Mukidi mulai membacakan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak dikenal. Permukaan cermin mulai bergetar, dan bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari baliknya, bergerak cepat seperti asap. "Kita harus menghentikannya!" teriak Zulfikar. Tim langsung bertindak. Abimanyu dan Amira mencoba menyerang Mukidi, tapi ia melambaikan tongkatnya, menciptakan dinding energi yang menghalangi mereka. Rangga dan Claudia mencoba mencari cara untuk memutus ritual itu, sementara Zulfikar berusaha mencapai cermin untuk menghancurkannya. Namun, semakin lama ritual berlangsung, semakin kuat kekuatan gaib yang muncul. Bayangan-bayangan hitam mulai menyerang mereka, mencoba menyeret mereka ke dalam portal. Di tengah kekacauan itu, tim menyadari mereka tidak hanya berhadapan dengan Mukidi, tapi juga dengan kekuatan gaib yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Apakah mereka bisa menghentikan ritual ini sebelum terlambat? Atau apakah portal ini akan terbuka sepenuhnya, membawa dunia lain ke dalam dunia manusia? Satu hal yang pasti, perjalanan ini belum berakhir. Dan di balik cermin itu, ada rahasia yang jauh lebih mengerikan daripada yang mereka bayangkan. Di tengah kekacauan yang semakin memuncak, tim detektif dan Rangga menyadari bahwa mereka tidak punya banyak waktu. Mukidi Harsono, pewaris sekte penyihir kuno, telah memulai ritual untuk membuka portal sepenuhnya. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari balik cermin, bergerak cepat seperti asap tebal yang mengancam untuk menyeret semua orang ke dalam dunia lain. Zulfikar tahu, pertarungan yang dijalani timnya itu adalah pertempuran hidup atau mati. Ia berteriak kepada timnya, "Fokus pada Mukidi. Jika kita bisa menghentikan dia, kita bisa memutus ritual ini." Mendengar instruksi Zulfikar itu, Abimanyu dan Amira langsung berlari ke arah Mukidi, mencoba menembus dinding energi yang melindungi pria itu. Namun, setiap kali mereka mendekat, tongkat kayu kuno di tangan Mukidi melepaskan gelombang energi, yang membuat mereka terpental mundur. "Kalian tidak bisa mengalahkan kekuatan ini," teriak Mukidi dengan suara yang bergema, seperti ribuan orang berbicara bersamaan. Matanya menyala merah, wajahnya dipenuhi ekspresi gila saat ia melanjutkan mantra-mantra kuno. Sementara itu, Rangga dan Claudia mencoba mencari cara untuk memutus ritual itu. Mereka memperhatikan altar batu tempat cermin itu diletakkan. Di bawah cermin, ada simbol-simbol aneh yang bercahaya redup, seperti aliran darah yang berdenyut-denyut di permukaan batu. "Inilah sumber kekuatannya," gumam Rangga dengan suara tegang. "Kita harus menghancurkan simbol-simbol ini." Claudia mengangguk, lalu mengeluarkan Walter PPK yang selalu dibawa sebagai perlindungan. "Aku akan mencoba menembusnya." Namun, sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, Zulfikar sudah mengambil inisiatif. Dengan keberanian yang hampir seperti bunuh diri, ia berlari ke arah altar meskipun bayangan-bayangan hitam mencoba menyeretnya. Ia berhasil mencapai cermin, lalu menggunakan gagang pistolnya untuk memukul simbol-simbol di bawahnya. Sebuah ledakan kecil terjadi saat simbol-simbol itu hancur, dan udara di sekitar mereka langsung berubah drastis. Angin dingin yang bertiup kencang mulai mereda, dan suara-suara aneh yang bergema di udara perlahan-lahan hilang. Ritual itu terputus. Mukidi berteriak marah, tubuhnya gemetar hebat. Tongkat kayunya jatuh ke tanah, dan cahaya merah di matanya perlahan memudar. Ia terjatuh ke lututnya, napasnya tersengal-sengal. Kamu tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan," katanya dengan suara lemah, sebelum akhirnya kehilangan kesadaran. Setelah Mukidi tak sadarkan diri, tim langsung bekerja cepat untuk memastikan portal benar-benar tertutup. Rangga yang sudah membaca literatur tentang kuil kuno ini, menjelaskan bahwa mereka harus meletakkan cermin kembali ke posisi semula di lubang besar di tengah altar, tapi kali ini dengan cara yang benar. "Kita harus memutar cermin ini sesuai arah jarum jam sampai simbol-simbol di tepinya menyatu dengan pola di altar," kata Rangga dengan nada suara penuh ketegangan. Dengan hati-hati, Zulfikar dan Abimanyu mengangkat cermin itu, lalu mulai memutarnya perlahan. Saat simbol-simbol di tepi cermin menyatu dengan pola di altar, sebuah cahaya putih terang meledak dari lubang besar di tengah ruangan.
Cahaya itu begitu kuat, sehingga semua orang harus menutup mata mereka. Beberapa detik kemudian, cahaya itu perlahan memudar, dan suasana di kuil kembali tenang. Tidak ada lagi angin dingin, tidak ada lagi suara-suara aneh, dan tidak ada lagi bayangan-bayangan hitam yang mengancam. Portal itu akhirnya tertutup sepenuhnya. Tim detektif dan Rangga Teja Mukti akhirnya meninggalkan kuil kuno itu, dengan perasaan lega campur was-was. Mereka berhasil menutup portal dan menghentikan Mukidi, tapi ada sesuatu yang masih mengganjal di benak mereka. Apakah kutukan ini benar-benar berakhir? Atau apakah ada sisa-sisa kekuatan gaib yang masih mengancam? Saat mereka berjalan keluar dari kuil, langit mulai terang. Matahari pagi mulai muncul dari balik awan tebal, memberikan sedikit kehangatan setelah malam yang panjang dan mencekam. Udara segar mulai terasa, dan suasana suram pegunungan Lawu perlahan-lahan memudar. Namun, sebelum mereka benar-benar meninggalkan area kuil, Rangga melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding. Di dekat pintu keluar kuil, ada kolam air suci yang tampak seperti cermin sempurna. Permukaannya begitu tenang, seolah-olah tidak tersentuh angin atau waktu. Tanpa sadar, Rangga melangkah mendekat ke kolam itu. Ia ingin melihat refleksinya sekilas, hanya untuk memastikan dirinya baik-baik saja, setelah malam yang panjang dan mengerikan itu. Namun, saat melihat ke dalam kolam, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris melompat mundur. Refleksi dirinya di permukaan kolam tersenyum padanya, meskipun ia sendiri tidak tersenyum. Senyum itu terlihat aneh, seolah-olah bukan miliknya. Dan lebih mengerikannya lagi, senyum itu terus bertahan, bahkan setelah ia berbalik dan meninggalkan kolam. Rangga mencoba mengabaikan apa yang baru saja dilihat. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi, efek dari kelelahan dan ketegangan yang mereka alami selama beberapa hari terakhir. Tapi ada sesuatu di dalam hatinya yang tidak bisa dibohongi. Ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ketika bergabung kembali dengan tim, ia memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang dilihat. Mereka sudah cukup lelah dan stres, mereka tidak butuh kepanikan tambahan. Namun, saat mereka masuk ke Jeep Wrangler milik Zulfikar, dan mulai meninggalkan Lawu, Rangga tidak bisa berhenti memikirkan senyum itu. Apakah itu pertanda kutukan belum sepenuhnya berakhir? Atau apakah itu hanya bayangan dari ketakutan terdalamnya? Beberapa minggu kemudian, kasus cermin kuno itu tampaknya sudah berakhir. Mukidi Harsono ditahan dan sedang menjalani proses hukum, meskipun ia tetap diam, tidak memberikan penjelasan apapun tentang kekuatan gaib yang coba dikendalikan. Cermin kuno itu dikembalikan ke kuil kuno di Lawu, dan portal itu diyakini sudah tertutup sepenuhnya. Namun, satu hal yang tidak disadari tim yang dipimpin Zulfikar, adalah ada seseorang yang masih mengamati mereka dari bayang-bayang. Beberapa minggu setelah perjalanan menegangkan ke kuil kuno di Lawu, suasana di ruang divisi kejahatan khusus Komdak Jatim mulai kembali normal. Atau setidaknya, itulah yang mereka coba yakini. Kasus cermin kuno telah ditutup secara resmi, Mukidi Harsono sudah ditahan, dan portal gaib di kuil Lawu diyakini sudah tertutup sepenuhnya. Namun, bagi Zulfikar ada sesuatu yang terasa belum selesai. Pagi itu, Zulfikar duduk di kursi kerjanya, memeriksa berkas-berkas laporan terbaru dari tim investigasi. Ruangan kantornya tenang, hanya terdengar suara ketukan jari-jarinya di atas meja kayu. Matahari bersinar lembut melalui jendela besar, memberikan sedikit kehangatan pada ruangan yang biasanya dingin karena AC. Namun, entah mengapa, hari ini atmosfernya terasa berbeda, lebih berat dan lebih suram. Tepat saat hendak menyelesaikan tugasnya, seorang staf junior masuk membawa amplop coklat tanpa nama pengirim. Ini baru saja ditemukan di kotak surat depan Pak, kata staf itu dengan nada ragu-ragu. Tidak ada cap pos atau alamat pengirim. Zulfikar menerima amplop itu dengan rasa penasaran. Ia tidak langsung membukanya, tapi matanya menyipit mencermati permukaan amplop yang polos tanpa identitas apapun. Ada sesuatu tentang benda ini yang membuatnya merasa tidak nyaman, seolah-olah ada mata tak terlihat yang mengamati gerak-geriknya. "Terima kasih," katanya singkat, lalu meminta staf itu meninggalkan ruangan. Setelah pintu tertutup, Zulfikar membuka amplop itu dengan hati-hati.
Di dalamnya, ia menemukan potongan artikel koran lama yang tampak usang dan rapuh. Artikel itu berasal dari tahun 1920-an, melaporkan sebuah pembunuhan massal misterius yang terjadi di sebuah desa kecil di wilayah Cepu, Jawa Tengah. Korban-korban ditemukan tewas, dengan ekspresi ketakutan luar biasa di wajah mereka, persis seperti kasus-kasus yang baru saja ia tangani. Namun, yang paling mengejutkan adalah foto di artikel itu. Di tengah-tengah lokasi kejadian, terlihat jelas cermin kuno yang sama dengan yang mereka temukan di apartemen Hartono dan toko barang antik milik Mukidi Harsono. Cermin itu tampak lebih tua di foto tersebut, dengan ukiran bingkai emas yang sedikit aus, tapi tidak ada keraguan cermin di foto itu adalah benda yang sama. Di bagian bawah artikel, ada catatan tangan yang ditulis dengan tinta hitam. Portal ini mungkin tertutup, tapi ada pintu-pintu lain yang belum ditemukan. Apakah kalian siap untuk membuka salah satunya? Zulfikar membaca catatan itu berulang kali, napasnya tersengal-sengal. Matanya menyipit, pikirannya dipenuhi pertanyaan-pertanyaan besar. Siapa yang mengirim surat ini? Dan apa maksudnya dengan pintu-pintu lain? Tidak bisa menahan rasa cemas, Zulfikar segera memanggil seluruh tim untuk rapat darurat. Letnan Abimanyu Yuda Prakosa, Letnan Amira Wirabumi, Jaksa Claudia Ashari, Dokter Forensik Nikolai Gunawan, dan wartawan investigasi Rangga Tedjamukti berkumpul di ruang rapat utama. Suasana tegang langsung menyelimuti ruangan, setelah Zulfikar menjelaskan isi surat anonim itu. Ini bukan akhir, kata Zulfikar dengan nada serius. Ada seseorang atau sesuatu yang masih mengamati kita. Dan jika kita tidak hati-hati, kutukan ini bisa kembali. Rangga langsung mengambil artikel koran itu, dan memeriksanya dengan cermat. Aku pernah membaca tentang pembunuhan massal ini di salah satu literatur kuno yang aku pelajari, katanya, suaranya penuh ketegangan. Menurut legenda, cermin itu bukan satu-satunya portal. Ada beberapa artefak lain yang diciptakan oleh sekte penyihir yang sama. Mereka menyebarkan portal-portal ini ke berbagai tempat sebagai cara untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan dunia lain. Claudia mengangguk pelan. Jadi, apa artinya ini? Apakah ada artefak lain yang masih aktif? Ya, jawab Rangga. Dan jika salah satu portal dibuka, kemungkinan besar yang lain juga akan terpengaruh. Itu bisa menjadi alasan mengapa surat ini dikirim, untuk memperingatkan kita, atau mungkin untuk menggoda kita agar mencari portal lain. Abimanyu dan Amira saling bertukar pandang, wajah mereka muram. Mereka tahu bahwa misi ini belum selesai, dan risiko yang mereka hadapi semakin besar. Kita harus mencari tahu lebih banyak, kata Zulfikar akhirnya. Mulailah dengan mencari informasi tentang lokasi-lokasi yang disebutkan dalam artikel ini. Aku ingin tahu apakah ada artefak lain yang masih tersisa. Tim detektif langsung bekerja cepat, menyelidiki kasus ini lebih lanjut. Rangga yang memiliki akses luas ke literatur mistis dan arsip kuno, mulai mencari referensi tentang artefak-artefak lain, yang mungkin terhubung dengan cermin kuno. Ia menemukan data ada 5 artefak utama yang diciptakan oleh sekte penyihir kuno, cermin kuno, yang sudah mereka tangani, patung dewa kematian, lampu minyak gaib, kalung kristal hitam, dan pedang berlumut. Setiap artefak ini memiliki kekuatan unik, jelas Rangga kepada tim. Cermin digunakan untuk melihat masa depan, patung dewa kematian bisa memanggil roh-roh jahat, lampu minyak gaib bisa membuka portal ke dunia lain, kalung kristal hitam bisa mengendalikan pikiran manusia, dan pedang berlumut bisa membunuh makhluk gaib. Jadi, kita harus menemukan semua artefak ini sebelum seseorang menggunakannya? Tanya Amira dengan suara penuh ketegangan. Persis, jawab Rangga. Tapi masalahnya, artefak-artefak ini tersebar di berbagai tempat, dan mungkin sudah berpindah tangan berkali-kali selama puluhan tahun.
Claudia mencatat semua informasi itu dengan teliti. Kita harus mulai dari lokasi pembunuhan massal yang disebutkan dalam artikel ini. Mungkin ada petunjuk di sana. Beberapa hari kemudian, tim detektif memutuskan melakukan perjalanan ke desa kecil yang disebutkan dalam artikel koran lama itu. Desa itu terletak di pedalaman Cepu, Jawa Tengah, jauh dari keramaian kota modern. Jalanan menuju desa itu sempit dan berliku, dipenuhi pepohonan tinggi yang menciptakan bayang-bayang gelap di sepanjang jalan. Saat mereka tiba, suasana di desa itu terasa sangat berbeda. Udara dingin menusuk tulang, dan penduduk desa tampak enggan berbicara dengan orang asing. Beberapa dari mereka bahkan memandang tim dengan tatapan curiga, seolah-olah mereka tahu sesuatu yang tidak boleh dibagikan. Setelah berbicara dengan beberapa penduduk lokal, tim akhirnya mendapatkan informasi penting. Salah satu penduduk tua mengaku bahwa nenek moyangnya pernah menyimpan sebuah artefak aneh, patung dewa kematian, di sebuah kuil tersembunyi di hutan belantara. Kuil itu diyakini sebagai tempat ritual sekte penyihir kuno, tapi sudah lama ditinggalkan karena dianggap terkutuk. Kuil itu berbahaya, kata pria tua itu dengan suara bergetar. Banyak orang yang masuk ke sana tidak pernah kembali. Tim tidak punya pilihan lain selain melanjutkan pencariannya. Mereka mempersiapkan peralatan dan mulai mendaki ke arah hutan belantara, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh penduduk desa. Setelah berjam-jam mendaki, tim akhirnya sampai di kuil tersembunyi itu. Tempat itu tampak seperti reruntuhan zaman dahulu, dipenuhi patung-patung retak dan altar batu yang tertutup lumut. Di tengah-tengah kuil, ada sebuah patung dewa kematian yang tampak sangat menyeramkan. Patung itu memiliki wajah yang kosong, tubuhnya dipenuhi ukiran simbol-simbol aneh, dan matanya tampak seperti menyala redup meskipun tidak ada cahaya di sekitarnya. Inilah salah satu artefak itu, kata Rangga, suaranya bergetar. Patung dewa kematian. Namun, begitu mereka mendekati patung itu, udara di sekitar mereka berubah drastis. Angin dingin bertiup kencang, dan suara-suara aneh bergema di udara, seolah-olah ribuan orang berbisik di telinga mereka. Bayangan-bayangan hitam mulai muncul dari balik pilar-pilar kuil, bergerak cepat seperti asap tebal. "Awas!" teriak Zulfikar, mencoba memperingatkan tim. Bayangan-bayangan itu mulai menyerang mereka, mencoba menyeret mereka ke dalam kegelapan. Setiap anggota tim harus berjuang keras untuk tetap bertahan. Abimanyu dan Amira menggunakan senjata mereka untuk mencoba mengusir bayangan-bayangan itu, tapi peluru mereka tidak memiliki efek apapun. Claudia dan Nikolai mencoba mencari cara untuk memutus energi gaib yang menghidupkan patung itu, sementara Zulfikar berusaha mencapai altar utama untuk menghancurkan simbol-simbol di bawah patung. Namun, semakin lama mereka bertahan, semakin kuat kekuatan gaib yang muncul. Suara tawa keras memotong udara, dan sosok hitam besar muncul dari balik bayangan. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya siluet gelap dengan lengan panjang yang bergerak cepat. "Kalian tidak bisa menghentikan ini," kata sosok itu dengan suara bergema. "Dunia lain akan mengambil alih." Di tengah kekacauan itu, tim menyadari bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan satu artefak, tapi juga dengan kekuatan gaib yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Apakah mereka bisa menghentikan patung dewa kematian ini sebelum terlambat? Atau apakah portal lain akan terbuka, membawa dunia lain ke dalam dunia manusia? Satu hal yang pasti, petualangan mereka belum berakhir. Dunia lain masih menunggu di balik bayangan, siap untuk menunjukkan wajahnya kapan saja. Tamat.